Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pertemuan pertama pada mata kuliah Statistika Dasar. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi statistika dan peranan statistik pada bidang teknik informatika. Kemudian kita juga akan membahas tentang populasi dan sampel serta jenis-jenis data pada statistik. Sekarang kita lihat dulu definisi statistik dan statistika. Sekarang kita lihat secara etimologi atau secara bahasa, kata statistik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau state yang artinya negara. Karena pada awal mula perkembangannya, statistik ini digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Misalnya mengenai kependudukan, pertanian, militer, dan tenaga kerja. Namun selanjutnya statistik ini terus berkembang, tidak hanya masalah kenegaraan saja, tetapi juga mencakup masalah-masalah lain sejalan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya dalam bidang sains, dalam bidang kesehatan, dalam bidang perekonomian, dan dalam bidang teknologi informasi atau teknologi informatika. Kemudian sekarang kita lihat pengertian statistik menurut beberapa ahli. Di sini ada beberapa saya kutip. Di antaranya yang pertama dari Bapak Sujana tahun 2000, beliau menyatakan bahwa statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan yang berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Lalu yang kedua, menurut Mason tahun 1974, beliau memberikan definisi statistik sebagai berikut. Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing, and interpreting numerical data for the purpose of making better decisions in the face of uncertainty. Jadi di sini artinya, Mason ini dia menyatakan bahwa statistik itu berupa ilmu pengetahuan bagaimana cara mengumpulkan, mengelompokkan, lalu menganalisis serta menafsirkan data secara numerik atau secara berupa angka. Ini bertujuan untuk membuat keputusan atau kesimpulan yang lebih baik. Nah, itu. Lalu yang ketiga, menurut Bapak Irianto tahun 2004, beliau menjelaskan statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisa, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Nah, artinya ketika kita mau melakukan penelitian, pada dasarnya awalnya kita akan menggunakan suatu asumsi, kemudian kita kumpulkan datanya, kita olah, dan kita tarik kesimpulannya apakah asumsi kita itu benar atau tidak. Misalnya, saya mau melakukan penelitian peningkatan atau keefektifan mata kuliah statistika dasar dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, langkah pertama saya kumpulkan data, berarti berupa nilai UTS Anda, kemudian saya olah, lalu saya tarik kesimpulannya berdasarkan asumsi yang saya kemukakan. Asumsi yang saya kemukakan adalah penggunaan video pembelajaran lebih efektif pada saat pembelajaran daring. Nah, kalau misalkan nilai UTS Anda misalkan nilainya bagus, rata-ratanya bagus, maka asumsi itu dinyatakan benar berdasarkan
berdasarkan analisa dan kesimpulan yang diambil. Nah, begitu. Jadi ketika kita mau meneliti, kita asumsi dulu apakah efektif atau tidak. Nah, begitu. Kalau ternyata nilai ITS-nya rendah, maka maka tidak benar ya penggunaan video pembelajaran itu efektif selama pembelajaran daring. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, menurut Bapak Supati tahun 2013, beliau memaknai statistik merupakan seperangkat metode yang membahas tentang yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi yang optimal. Lalu yang kedua, bagaimana cara meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan analisis terhadap sekumpulan data sehingga dari analisis itu timbul strategi-strategi tertentu. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengambil kesimpulan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil atas dasar strategi yang ada. Dan yang kelima, bagaimana menentukan besar resikonya kekeliruan yang mungkin terjadi jika mengambil keputusan atas dasar strategi tersebut. Nah, inilah definisi statistik menurut beberapa ahli. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa statistik ini merupakan satu metode atau cara untuk yang berkaitan dengan pengumpulan data, lalu kita olah datanya, kita analisa, lalu dari pengolahan dan analisa tersebut kita tarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat ciri khas dari statistik. Di sini ada 3 ciri khas dari statistik. Yang pertama, statistik ini dia bekerja dengan angka. Dia dominannya bekerja dengan angka. Lalu yang kedua, dia bersifat objektif atau nanti hasilnya ini apa adanya sesuai dengan angka atau data yang kita olah. Lalu yang ketiga, dia bersifat universal, artinya dia bisa diterapkan pada bidang apapun ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama, statistik itu selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Ini berkaitan dengan data kuantitatif. Nah, dengan kata lain, untuk dapat melaksanakan tugasnya, statistik ini memerlukan bahan keterangan yang sifatnya kuantitatif. Nah, sehubungan dengan itu, jika statistik dikehendaki untuk dipergunakan sebagai alat analisis bagi data kualitatif, nah itu bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau bilangan, nah maka terlebih dahulu data kualitatif tersebut harus diubah atau kita konversikan dulu menjadi data kuantitatif. Nah, proses pengubahan data kualitatif menjadi kuantitatif itu dikenal dengan istilah proses kuantifikasi. Nah, ini misalkan kita mau melakukan penelitian kualitatif, namun kita juga butuh angka ya untuk menganalisisnya. Nah, kualitatif itu kan yang tidak berupa pernyataan atau berupa karakteristik ya, misalkan baik, kurang baik, tidak baik. Nah, dari ketiga pernyataan ini nanti bisa kita konversi berupa angka, misalkan baik kita kasih nilainya 3, kurang baik kita kasih nilainya 2, lalu tidak baik kita kasih nilainya 1. Nah, jadi itu sudah kita sebut mengkonversi atau proses kuantifikasi. Kalau sudah kita ubah dia menjadi angka, baru kita olah, lalu baru kita simpulkan dan kita analisis menjadi sebagai data kualitatif. Ya. Kemudian statistik ini bersifat objektif. Nah, ini mengandung pengertian bahwa statistik ini selalu bekerja menurut objeknya atau dia bekerja menurut ya apa adanya. Kesimpulan yang dihasilkan dan ramalan yang dikemukakan oleh statistik sebagai ilmu pengetahuan ini semata-mata didasarkan data angka yang dihadapi dan diolah dan bukan didasarkan pada subjektivitas atau pengaruh luar lainnya.
Itulah sebabnya mengapa statistik ini sering dikatakan sebagai alat penilai kenyataan. Lalu yang ketiga, nah statistik ini bersifat universal. Nah, ini tadi artinya ruang lingkup dan ruang geraknya dalam bidang garapan statistik ini tidaklah sempit, namun lebih luas. Karena statistik ini dapat digunakan hampir semua cabang kegiatan hidup manusia. Jadi kan sudah dijelaskan, statistik ini nanti bisa kita terapkan dalam bidang perekonomian, perdagangan, pertanian, dalam bidang kesehatan, dalam pendidikan, serta dalam statistik kriminalitas, psikologi, dan sebagainya ya. Sekarang kita lihat lagi klasifikasi atau jenis-jenis statistik. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu statistik deskriptif, yaitu statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik atau makna tertentu. Lalu yang kedua adalah statistik inferensial, yaitu statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Nah, penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi ini berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi. Nah, ini kita sebut dia sebagai generalisasi atau induksi. Karena itu, statistik inferensial juga dikenal sebagai statistik induktif atau induktif statistik. Nah, ini artinya pada statistik inferensial ini, misalkan saya mau melakukan penelitian penilaian hasil belajar statistika dasar pada semester 3. Nah, itu populasinya, yaitu mahasiswa semester 3 yang mengambil mata kuliah statistika dasar. Kemudian, saya ambil sampelnya. Misalkan saya kan punya 3 kelas. Misalkan kelas 7, 8, dan 9. Misalkan itu saya ambil populasinya kelas 7, 8, 9 yang mengambil mata kuliah statistika dasar. Lalu nanti saya ambil sampelnya di kelas R7 saja misalkan. Nah, itu sampel. Nah, lalu saya ambil datanya, lalu saya analisis sampel tersebut, berarti yang di kelas 7 tersebut. Nah, kalau sudah saya tarik kesimpulan pada kelas R7 ini, maka nanti kesimpulannya tersebut akan maka penarikan kesimpulan tersebut akan mengenai karakteristik populasinya. Berarti nanti secara umum nanti juga bisa pada populasinya pada ketiga kelas tersebut. Nah, berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya. Saya generalisasi ya, sampel yang R7 itu ke ketiga kelas. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi statistik. Di sini menurut Hasan tahun 2008, beliau menjelaskan fungsi statistik di sini ada 3. Yang pertama ada sebagai bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan atau ditafsirkan, agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Lalu kedua sebagai alat quality control, yaitu sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. Yang ketiga, sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu lembaga
dalam pemberian pelayanan dan sebagainya. Nah, ini ya fungsi dari statistik. Sekarang kita lihat peranan statistik dalam bidang informatika. Yang pertama, di sini statistik ini peranannya dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang programmer sebelum membuat sebuah perangkat lunak adalah dia melakukan studi kelayakan atau feasibility study, ya. Pada langkah inilah statistika diperlukan. Misalnya, untuk mengetahui siapa yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat. Jadi ini subjeknya atau sampelnya ya, siapa yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat. Lalu, apakah para pengguna memiliki pengetahuan tentang komputer dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, programmer dapat menentukan seperti apa interface-nya, input dan output dari aplikasi yang dibuat sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang user friendly atau mudah digunakan. Misalkan Anda ingin membuat aplikasi untuk membuat aplikasi pada perusahaan. Nah, di sini Anda lihat dulu apakah perusahaan A ini apakah mereka bisa memiliki pengetahuan tentang komputer, misalkan. Nah, apakah aplikasi yang ingin Anda buat itu cocok untuk perusahaan A tersebut. Nah, itu perlu Anda survei. Nah, pensurveian inilah dibutuhkan statistika. Ya. Lalu yang kedua, dalam pembuatan statistik blog atau website. Nah, dengan memiliki pengetahuan tentang statistika, seorang webmaster dia harus mampu membuat sebuah aplikasi statistik berbasis web yang disematkan ke dalam blog atau website dalam bentuk plugin ataupun web service. Contoh aplikasi statistik ini diantaranya Google Analytics, SageMaker, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, pemilik blog atau website dapat mengetahui jumlah pengunjung blog atau website mereka. Nah, aplikasi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram maupun tabel. Nah, di sini sebagai seorang programmer atau seorang ahli dalam informatika, Anda harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan statistik ini. Nah, kalau Anda tidak tahu tentang statistika ini, bagaimana Anda mampu membuat aplikasi statistik berbasis web ini ya, untuk menghitung mengetahui jumlah pengunjung ini. Jadi Anda harus tahu dulu ilmu-ilmu dalam statistika. Kemudian menggunakan software statistika. Nah, sekarang sudah banyak berkembang software tentang statistika yang dibuat oleh para programmer ya, programmer IT. Nah, di sini software statistika ini bertujuan untuk memudahkan ya para peneliti untuk mengolah datanya. Nah, di sini ada beberapa jenis software statistika yang menggunakan IT, misalkan seperti MATLAB, Minitab, SPSS, dan Microsoft Excel. Nah, ada juga yang berbasis open source, ini seperti GNU SPSS, GNU Octave, dan GNU Numeric. Nah, makanya seorang programmer jika dia ingin membuat software statistika ini, nah dia harus memiliki pengetahuan dulu untuk statistika ini, bagaimana menjalankan ini ya proses-proses yang harus dilakukan untuk membuat aplikasi tersebut. Dan bagaimana juga cara membaca hasil-hasilnya. Maka programmer itu juga harus tahu dulu bagaimana statistika ini. Nah, lalu yang keempat, survei yang digunakan perusahaan dalam hal ini jika dia ingin memasarkan suatu program atau suatu produk. Nah, maka di sini kita juga butuh statistik.
Nah, statistik yang dibutuhkan di sini ya bagaimana cara mengumpulkan data untuk melihat kelemahan dari produk sebelumnya. Lalu di sini kita juga membutuhkan populasi atau sampel mengenai keluhan-keluhan disampaikan oleh customer di seluruh dunia. Nah, kalau sudah kita kumpulkan data, kita olah, nah nanti baru bisa kita buat kesimpulan atau kita putuskan apakah Microsoft yang ingin kita keluarkan ini cocok atau tidak gitu ya untuk dipasarkan. Lalu yang kelima, statistika dipakai untuk mengetahui peringkat web. Nah, ini yang paling sering dikunjungi oleh pemakai internet di seluruh Indonesia. Misalkan untuk Firefox berapa pengunjungnya dalam 1 bulan, misalkan, atau Google Chrome, Google Chrome, ya dan sebagainya jenis lainnya ya. Nah, itu peranan statistika dalam bidang informatika. Kemudian kita lihat, tadi kita udah membahas atau sudah menyebut kata populasi dan sampel. Nah, sekarang kita lihat apa itu populasi dan sampel. Nah, populasi itu merupakan keseluruhan objek penelitian. Nah, baik itu berupa manusia, hewan, benda, atau institusi, dan sebagainya. Nah, alat ukur untuk populasi ini kita sebut sebagai parameter. Lalu yang kedua itu sampel. Nah, sampel ini bagian dari populasi tersebut. Nah, untuk alat ukur sampelnya lah yang kita sebut dengan statistik. Nah, ini ada contoh populasi dan sampel. Misalkan populasinya ini adalah seluruh dari adalah mahasiswa yang kuliah pada kampus Unindra. Seluruh mahasiswa yang kuliah pada kampus Unindra. Maka sampel dari keseluruhan mahasiswa ini bisa kita ambil mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dasar di kampus Unindra. Itu sampelnya. Lalu ada juga contoh kedua, misalkan populasinya seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi. Maka sampel dari seluruh masyarakat Indonesia ini kita ambil warga DKI Jakarta saja, yaitu warga DKI Jakarta yang sudah melakukan vaksinasi. Lalu contoh ketiga, contoh populasinya misalkan seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta yang menggunakan Zoom saat pembelajaran daring. Nah, di sini kita ambil sampelnya yaitu bagian dari DKI Jakarta. Misalkan di sini Jakarta Selatan. Di sampelnya sekolah yang ada di Jakarta Selatan yang menggunakan Zoom saat pembelajaran daring. Nah, itu mengenai populasi dan sampel. Sekarang kita lihat data statistika. Kata data ini berasal dari bahasa Latin yang berarti keterangan atau kumpulan keterangan. Data adalah kata dalam bentuk jamak. Nah, sedangkan dalam bentuk tunggalnya itu kita sebut datum. Nah, data yang merupakan bahan mentah ini perlu diolah sehingga nanti akan menghasilkan informasi atau keterangan, baik nanti secara kualitatif maupun kuantitatif. Terus data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap, atau berupa anggapan. Nah, sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, dan hal ini berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, anggapan atau asumsi tersebut perlu diuji kebenarannya. Nah, contohnya ya seperti tadi ya, misalkan saya mau mengadakan penelitian atau pengamatan pada kelasnya saya ajar, misalkan saya ingin menerapkan video pembelajaran dalam pembelajaran daring, apakah efektif atau tidak. Nah, jadi nanti kan berkaitan dengan waktu. Waktunya apa? Pada semester dasar ya, tahun 2021-2022. Tempatnya di mana? Di Unindra, ya, di Unindra. Nah, di sini saya membuat asumsi penggunaan video pembelajaran selama pembelajaran daring ini efektif.
Nah, kemudian saya ambil data. Datanya dari mana saya peroleh? Itu dari hasil nilai UTS Anda, misalkan. Nah, hasil UTS ini saya olah, lalu saya analisis apakah efektif atau tidak. Jika nilainya bagus, maka asumsi tadi atau anggapan saya tadi berarti benar ya, efektif. Tapi kalau ternyata nilainya jelek gitu ya rata-ratanya, maka asumsi saya tadi berarti tidak benar ya menggunakan video pembelajaran itu efektif. Nah, kira-kira seperti itu ya pengertian data ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis data. Ini yang pertama berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ada namanya data kuantitatif. Nah, ini adalah data dalam bentuk angka, nah, sebagai hasil pengamatan atau penuturan yang dapat dihitung dan diukur. Misalnya data tentang berat badan, harga barang-barang, atau yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya, atau contohnya, Fatul memiliki berat badannya 30 kg, atau Anissa memiliki tinggi 120 cm, atau sepatu itu harganya Rp75.000, atau Salsa dapat menyelesaikan tugas itu dalam waktu 1 jam. Nah, itu kita sebut ya data kuantitatif. Lalu yang kedua, data kualitatif. Nah, ini data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa angka-angka, kata-kata. Misalnya, baik, buruk, senang, sedih, harga minyak itu naik, atau rumah itu besar, pohon itu rindang, laut itu dalam, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari data kualitatif. Atau misalkan, baik, tidak, baik, kurang baik, tidak baik. Atau bisa juga setuju, tidak setuju, atau kurang setuju. Atau sangat setuju atau tidak sangat setuju. Nah, itu bisa disebut data kualitatif. Kemudian kita lihat jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama data berkala atau time series. Nah, data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya data perkembangan harga bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulannya. Lalu yang kedua itu data cross section. Nah, data cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Nah, misalnya hasil ujian semester 1 atau data sensus penduduk tahun 2010. Nah, itu jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Lalu sekarang kita lihat berdasarkan sumber pengambilannya. Ada data primer dan data sekunder. Sekarang kita lihat data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memberikannya. Nah, data primer disebut juga data asli atau data baru. Misalkan saya mau melakukan penelitian di kelas Anda, maka saya akan mengumpulkan atau mengambil data nilai UTS Anda. Nah, itu disebut data primer. Nilai UTS Anda itu disebut data primer. Lalu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan dokumen peneliti yang terdahulu, atau data sekunder disebut juga data yang telah tersedia. Misalkan saya mau melihat peningkatan ujian akhir nasional misalkan dari tahun ke tahun. Nah, itu nanti datanya nanti saya peroleh dari Kemendikbud. Nah, itu disebut data sekunder. Saya mau melihat peningkatan dari ujian akhir nasional misalkan dari tahun ke tahun. Misalkan dari tahun 2019
misalkan dari tahun 2017, 18, 19, saya lihat peningkatannya. Nah, data tersebut nanti bisa saya peroleh dari Kemendikbud misalkan. Nah, data yang dari Kemendikbud itulah disebut data sumber. Ya. Kemudian data berdasarkan sumbernya ya, berdasarkan sumbernya ada dua. Yang pertama data internal, nah itu data yang berasal dari dalam lingkungan itu sendiri. Yang kedua data eksternal. Nah, data eksternal ini data yang berasal dari luar lingkungan sendiri. Misalkan saya mau melakukan penelitian di sekolah. Nah, data internalnya itu nanti data yang berasal dari lingkungan itu sendiri. Misalkan saya mengambil data dari TU-nya, misalkan, atau dari kepala sekolah, atau dari guru. Nah, itu kita sebut dia data internal. Kemudian untuk data eksternalnya itu mungkin saya ambil misalkan dari opini atau hasil wawancara saya dengan masyarakat atau masyarakat yang berada pada lingkungan sekolah tersebut. Misalkan masyarakat misalkan pada orang tua siswa. Nah, itu bisa juga dengan kita sebut data eksternal atau masyarakat yang ada berada pada sekitar lingkungan sekolah itu. Nah, itu kita sebut ya data eksternal. Atau misalkan Anda sebagai seorang programmer, Anda mau melakukan penelitian pembuatan aplikasi pada perusahaan A. Nah, maka nanti Anda akan butuh data internal. Data internal ini nanti bisa Anda ambil dari ini ya, dari HRD-nya misalkan, atau dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, itu kita sebut nanti data internal. Nah, berikut ini ya hasil paparan atau penjelasan penjelasan saya mengenai definisi dari statistika dasar dari statistika serta bagaimana peranan statistik dalam bidang informatika, kemudian juga mengenai populasi sampel serta jenis-jenis data. Selanjutnya, mungkin saya tutup, saya sudahi dulu untuk penjelasan pada pertemuan pertama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.